Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardo Febriansa. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengutipan dan cara membuat daftar pustaka, yang mana teknik ini diperuntukkan untuk kita untuk mengerjakan karya ilmiah atau skripsi dan untuk tugas-tugas yang lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi bersama saya Ardo Febriansa. Kali ini kita akan membahas tentang teknik mengutip dan membuat daftar pustaka. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui apakah mengutip itu, apakah daftar pustaka itu, mengapa kita harus mengutip dan membuat daftar pustaka, dan bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat daftar pustaka. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Apakah mengutip itu? Mengutip adalah menggunakan ide atau hasil temuan orang lain untuk mendukung ide atau pendapat penulis atau pembicara. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengutip ide atau temuan orang lain? Perlu kita ketahui ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengutip ide atau temuan orang lain. Yang pertama, jika seseorang mengutip ide atau temuan orang lain, orang itu harus mencantumkan sumber ide atau temuan penelitian yang dirujukannya. Yang kedua, jika orang yang mengutip ide atau temuan orang lain, tetapi orang itu tidak mencantumkan sumber yang dikutipnya itu, orang itu dianggap sebagai plagiat atau pencuri kekayaan intelektual. Yang ketiga, plagiator mendapat sanksi perdata, pidana, dan sosial. Selanjutnya, apakah daftar pustaka itu? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam daftar pustaka ini. Yang pertama, daftar pustaka adalah daftar buku atau referensi lainnya yang dirujuk oleh penulis. Selanjutnya, mengapa penulis harus membuat daftar pustaka? Karena pembuktian kejujuran ilmiah penulis. Jika menulis menggunakan ide atau temuan orang lain, penulis harus mencantumkan sumber rujukan dalam teks dan menuliskan buku atau literatur lain yang dirujuk. Jika penulis menggunakan ide atau temuan orang lain, tetapi penulis itu tidak mencantumkan dari mana ide atau temuan itu diambil, penulis semacam itu dianggap sebagai plagiat. Yang kedua, penyebar luasan informasi. Jika ada penulis lain yang ingin mendalami ide atau temuan penelitian yang dikutip penulis lain dapat membaca buku yang terdapat di dalam daftar pustaka. Yang ketiga, menghargai orang yang telah bekerja keras sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengapa orang perlu mengutip ide atau temuan orang lain? Perlu kita ketahui ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam pengutipan ini. Yang pertama, pada waktu seseorang menulis atau berbicara diperlukan ilmu pengetahuan atau teori atau temuan yang mendukung ide penulis atau pembicara tersebut. Yang kedua, tulisan atau pembicara yang tidak berdasar pada ilmu pengetahuan dan fakta tulisan atau pembicara itu diragukan kebenarannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengutip ide atau temuan orang lain? Ada dua cara mengutip ide atau temuan orang lain, yaitu cara pertama mengutip langsung dan cara kedua mengutip tidak langsung atau paraphrase. Selanjutnya, cara pengutipan langsung. Pengutipan langsung adalah mengutip ide atau temuan orang lain yang idenya ditulis persis sama.
kata, struktur, kalimat, dan ejaannya dengan teks aslinya. Contoh penulisan kutipan langsung yang kurang lebih 4 baris, yaitu untuk memahami etika lebih dahulu perlu diketahui pengertian etika. Suseno 1987-17 menyatakan etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirannya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Contoh pengutipan secara langsung ada beberapa hal, yaitu 1. Teks asli. Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain dan yang bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai 3 wujud, ialah yang pertama wujud ideal, yang kedua wujud kelakuan, dan wujud fisik. Adat wujud ideal dari kebudayaan secara lengkap. Wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan. Suatu contoh dari adat adalah aturan sopan santun untuk memberikan uang kepada seseorang yang mengadakan kondangan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam 4 tingkat, ialah yang pertama tingkat nilai budaya, yang kedua tingkat norma-norma, yang ketiga tingkat hukum, yang keempat tingkat aturan khusus. Selanjutnya, judul buku Budaya, Mentalis, dan Pembangunan. Penulis Koentajananingrat, penerbit Gramedia, tahun terbit 1987, halaman 11. Contoh kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Adat atau kebudayaan adalah 2 hal yang berbeda, tetapi saling terkait di antara kebudayaan. Hubungan 2 hal itu antara lain dapat dipahami dari kutipan di bawah ini, yaitu perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai 3 wujud, yaitu wujud ideal dan wujud kelakuan. Adat adalah wujud ideal dan dari kebudayaan secara lengkap. Wujud itu dapat kita sebut adat tata kelakuan. Suatu contoh dari adat adalah aturan sopan santun untuk memberikan uang kepada seseorang yang mengadakan kondangan. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam 4 tingkat, ialah tingkat nilai budaya, tingkat norma, tingkat hukum, tingkat aturan khusus. Mengutip secara tidak langsung. Mengutip secara tidak langsung adalah mengutip ide atau pendapat orang lain yang dilakukan dengan menyimpulkan iterasi ide dalam teks yang dikutipnya. Jadi, mengutip secara tidak langsung yang penting adalah ide sama dengan ide dalam teks aslinya, tetapi cara pengungkapannya tidak sama dengan teks aslinya. Teks yang bagaimana yang sebaiknya dikutip secara langsung. Ada beberapa hal. Yang pertama, teks yang sebaiknya dikutip secara langsung adalah teks yang rumusannya sangat padat dan akurat, yang dikhawatirkan jika teks itu dikutip secara tidak langsung akan mengakibatkan kesalahan atau penyimpangan. Yang kedua, contoh teks yang sebaiknya dikutip secara langsung adalah pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau peraturan, hukum, dan dalil. Selanjutnya, contoh penulisan kutipan tidak langsung, yaitu adat dan kebudayaan adalah 2 hal yang berbeda tetapi saling berkaitan di antara keduanya. Koentajaningrat menjelaskan bahwa adat merupakan bagian kebudayaan. Adat adalah wujud kebudayaan yang bersifat ideal. Dengan kata lain, adat itu dapat disebut sebagai adat tata kelakuan karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu
tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, tingkat aturan khusus. Contoh daftar pustaka. Contoh kutipan secara tidak langsung dengan sumber kutipan diletakkan setelah teks yang dikutip. Contoh daftar pustaka yaitu judul buku, diksi dan gaya bahasa, penulis Lovecraft, tahun terbit tahun 2000, kota tempat terbit Jakarta, penerbit Gramedia, yang bila disambungkan menjadi Craft 2000, diksi dan gaya bahasa Jakarta, Gramedia. Buku yang ditulis oleh dua orang atau nama setiap dua orang lebih dari satu kata, yaitu Tarigan, Heri Guntur, dan Tarigan. Jago 1985 menulis paragraf. Bandung, Angkasa, Bandung. Buku yang ditulis oleh lebih dari 3 orang yaitu Alwi, Hasan, dan Haslapoliwa. Seojono Darjowijoyo, Anton Meolino 1998, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal ilmiah. Gary Guest Wilson 1936, Spice. Mechanized Hypothesis, The Quality Journal of Spice, nomor 32, halaman 892 sampai 906. Menulis daftar pustaka dari tulisan yang diambil dari internet. Ada beberapa yang harus kita perhatikan yaitu Atma Kazi dan Harwon, Leslie 1999, Interpreting Culture Preserves, Teacher Taking Control and Making Meaning as Wrong Culture, Language Socially Culture. Penulisan daftar pustaka dari buku terjemahan, yaitu judul asli, preface of paragraphs, penulis Geoffrey Lane, penerbit Longman, kota terbit London, tahun terbit 1983. Judul buku terjemahan, prinsip-prinsip pramatif, penerjemah MDDD OK, tahun terbit 1993, penerbit Universitas Indonesia Press, kota terbit Jakarta. Contoh ketiga, Les Geoffrey 1993, prinsip-prinsip pramatif, terjemahan MDDD OK, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Oke, itulah video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.